hanya menjadi moderator atau moderasi untuk mendampingi Bapak Ibu. Selebihnya nanti akan disampaikan oleh Bu Dian selaku CGP untuk menyampaikan visi prakarsa perubahan beliau sebagai CGP. Nah, tentu dalam hal ini nanti Bapak Ibu juga bisa berkontribusi lebih banyak terkait dengan ada hal-hal yang perlu didiskusikan seperti itu. Diskusi ini nanti silakan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dian untuk melanjutkan ini. Pak, silakan beliau waktu dan kesempatan saya berikan sebaliknya. Kemudian Bapak Ibu nanti juga bisa berkontribusi. Kira-kira ada hal yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan seperti itu. Terima kasih. Saya izin berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ananto SPD selaku pengajar praktik, yang terhormat Ibu Wati Yuliani SPD selaku wakil kepala sekolah SMP Negeri 4 Toba, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 4 Toba. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ananto SPD dan Ibu Riani SPD dan Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk turut serta mendukung pelaksanaan pendampingan individu 2 yang merupakan rangkaian kegiatan pendidikan guru bergerak yang sedang saya jalani. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi yang nantinya juga akan menjadi sebagai refleksi terhadap visi sekolah kita pada saat ini. Nah, jadi untuk melalui visi sekolah ini akan tercermin apa cita-cita sekolah pada murid untuk kedepannya. Oke, sebelum saya menampilkan presentasi, izinkan saya sedikit berpantun. Ke Surabaya membawa kopi, ditunggu petani sejak kemarin. Izinkan saya menampilkan PowerPoint. Semoga presentasi ini diterima hadirin. Oke, pendampingan individu 2, diskusi visi guru penggerak dan prakasa perubahan calon guru penggerak angkatan ke-11. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Sini ada fasilitator saya, Bu Bulan Natalia SPD, kemudian pengajar praktik Bapak Ananto SPD, dan saya sendiri Ahriyawati SPD. Oke, agenda kegiatan pada hari ini yang pertama adalah tujuan kegiatan, diskusi bersama visi sekolah, refleksi, visi CGP, kemudian ada prakasa perubahan bagian. Oke, di sini tujuan kegiatan, diskusi kolaboratif terkait visi sekolah dan prakasa perubahan. Kita tidak akan berpanjang lebar, Bapak Ibu. Kemarin saya sudah memberikan kalimat tumpang yang ada di 6 kalimat tumpang. Jadi kalimat tumpang ini merupakan cita-cita untuk murid nantinya. Kemarin saya juga sudah minta tolong untuk merancang apa kira-kira cita-cita untuk murid nantinya. Nah, sekarang saya akan membagikan kertas atau stick note, boleh Bapak Ibu tuliskan di sini ya. Jadi ada 6 soal, berarti ada satu orang ada 6 lembar kertas yang saya akan kasih. Oke. Jadi nanti mohon Bapak Ibu tuliskan jawabannya, dan nanti ini juga sudah saya sediakan. Jadi tinggal Bapak Ibu tempel saja nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, terima kasih.
inilah cita-cita murid yang kita inginkan atau harapan pada murid yang kita inginkan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang di sini. Yang pertama, mampu mengembangkan bakat dan minat murid serta memahami karakter murid. Ini tadi jawaban dari Bu Wahyu ya Bu. Oke. Kemudian saya tidak akan bacakan semua ya Pak ya, hanya beberapa yang saya pilih ya. Kemudian kita memimpikan murid-muridnya disiplin, jujur, dan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang adaptif, inovatif, kreatif, mandiri, dan berjiwa wirausaha. Oke, tulisannya sih kayak tulisan Pak Coba ya Pak. Oke. Kemudian ini tadi disiplin, jujur, dan bertakwa pada Tuhan. Berbeda karakter dan ada keunikan sendiri. Kemudian sekolah kita mengutamakan pusat pembelajaran. Kemudian ada kenyamanan, student center, kemudian kekeluargaan dan persaudaraan. Kemudian kesetaraan, keadilan, kenyamanan, kebahagiaan siswa. Itu untuk kalimat penumpang nomor 3. Kemudian nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa individu membutuhkan ilmu dan pengalaman. Setiap murid juga membutuhkan ilmu dan pengalaman. Kemudian memiliki potensi yang luar biasa, minat bakat yang berbeda. Kemudian mereka adalah kunci kemajuan dan kejayaan bangsa yang mandiri. Waktu itu sangat berharga. Itu untuk murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Kemudian untuk kalimat penumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama, sama-sama terus belajar berinovasi dalam aspek. Kemudian mendukung mereka dalam mencapai potensinya, memfasilitasi minat dan bakat siswa. Kemudian menghargai perbedaan dan sebagai fasilitator siswa. Kemudian menciptakan suasana aman dan nyaman. Untuk yang keenam, kita warga di sekolah ini paham bahwa cita-cita untuk muridnya. Ini tadi udah kita tuangkan di sini. Jadi visi SMP Negeri 4 Toba adalah berikat, berprestasi, bani, atau panjangannya bersih, aman, nyaman, dan indah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah visi ini sudah sesuai dengan mimpi yang sudah kita bangun ini dari visi sekolah ini? Kira-kira apakah sudah sesuai dengan visi yang sudah kita mimpi yang sudah kita bangun tadi? Kalau untuk kata dari segi katanya sih Inovatif. Kegiatannya baru inovasi gitu ya. Jadi inovatif ya. Dari indah menjadi inovatif ya. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Oke. Jadi dari mimpi-mimpi ini kan muncullah sebuah visi. Jadi tidak nanti kalau ketika Bapak Ibu membuat visi, dari kalimat-kalimat penumpang yang sudah Bapak Ibu buat itu bisa terbentuk sebuah visi. Visi saya sebagai CGP.
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk meningkatkan semangat belajar anak. Itu adalah visi tersebut nanti akan saya buat ada sebuah prakarsa perubahan. Jadi dari visi itu kita buat nanti selanjutnya adalah mencari apa inisiatif perubahan yang bisa kita lakukan bersama untuk mencapai visi tersebut. Kemudian di sini ada prakarsa perubahan. Saya bacakan saja ya, izin Pak. Pernyataan prakarsa perubahan adalah salah satu hal yang harus dimengerti oleh seorang guru penggerak. Prakarsa perubahan tersebut nantinya dapat menjadi benih untuk transformasi pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, pernyataan prakarsa perubahan harus dibuat dengan baik, tepat, dan terstruktur. Pernyataan prakarsa perubahan adalah langkah awal untuk memulai sebuah perubahan arah dan memiliki tujuan yang jelas. Pernyataan prakarsa perubahan dapat dibuat dengan tahapan BAGJA, adalah akronim dari buat pertanyaan, sedangkan A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Bagaimana strateginya dan aksi lain demi mewujudkan visi. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan atau memberi saran, pendapat untuk keberlangsungan kegiatan kita pada hari ini? Saya persilahkan. Apa sebenarnya visi misi dari Ibu Lia? Dari seandainya, nah ini kan memang dia jadi calon guru penggerak ya kan? Jadi sebenarnya apa visi misi Ibu Lia nantinya ke depan untuk menjadi guru penggerak? Khususnya untuk guru-guru yang ada di lingkungan sehingga bisa berefek gitu ya, biar ada apa namanya itu ugamnya kalau pupuk biar ada sedikit ya. Jadi dia makan orang gitu lah. Waktu itu pertanyaannya sangat bagus sekali. Yang pertama, sebenarnya kayak tadi, jangan sendiri. Sebenarnya saya itu untuk pengembangan diri saya sendiri dulu Pak. Karena saya merasa saya ini malas. Jadi itu sebagai motivasi saya, ketika dia jadi guru kan saya sudah banyak dapat ilmu nih. Kalau saya tidak terapkan, otomatis saya akan menjadi bahan cibiran rekan-rekan guru, kan? Oh, Bu Lia udah bergerak kok masih malas, masih kelas, kok masih terlambat. Jadi dari situ juga sebagai motivasi saya, tidak boleh seperti ini. Terutama kan untuk diri saya sendiri, kan? Tapi akan berimbas juga ke mungkin ke rekan-rekan guru lain. Oh, dari dulu yang dulu malas nih, sekarang selama ini jadi bergerak rajin. Mungkin siapa tahu suatu saat bisa jadi contoh lah istilahnya. Mudah-mudahan mau juga itu, siapa tahu bisa termotivasi dari yang malas masuk kelas dan dari yang suka terlambat. Ini saya rasa sendiri ya. Jadi termotivasi jadi rajin masuk kelas, datang waktu seperti itu Pak. Kemudian untuk peserta didik, terus terang juga di pelajaran saya, khususnya PPKN, itu kan monoton. Bahkan kalau saya tanya, pelajaran yang tidak disukai mereka akan menjawab salah duanya itu adalah PPK. Kenapa alasannya? Ngantuk Bu, membosankan Bu. Itu juga jadi PR saya kan. Bagaimana supaya pelajaran tersebut tidak monoton. Jadi setelah saya mengikuti CGP, saya bisa berbagi sama kawan-kawan yang lain, apalagi mereka yang punya inovasi yang baik. Oh seperti ini dia membangkitkan semangat belajar anak sesuai dengan visi saya tadi kan meningkatkan semangat belajar anak. Nah, jadi seperti ini agar anak-anak tuh bisa semangat mengikuti pelajaran. Jadi saya berbagi pengalaman dari rekan-rekan yang lain. Jika sudah tidak ada, berarti sudah selesailah diskusi kita tentang visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Yang mana tadi dapat kita simpulkan, kesimpulannya sekolah merupakan impian, harapan, cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Visi sekolah juga bisa dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Mampu memberikan inspirasi, motivasi, kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Kemudian visi sekolah juga bisa dirumuskan berdasarkan oleh visi pendidikan nasional. Sekian diskusi pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke Bapak Ananto. Terima kasih.
sebelum kita akhiri, saya berikan sedikit penguatan berkaitan dengan diskusi visi prakarsa perubahan yang disampaikan oleh Bu Ria. Bapak Ibu, sebetulnya diskusi ini sangat ditekankan yang pertama kerjasama, kemudian gotong royong. Visi di sekolah itu bisa terwujud karena ada kerjasama, kemudian gotong royong untuk mencapai visi sekolah. Nah, untuk kerjasama atau bergotong royong, maka diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, mulai dari rekan guru, kepala sekolah, kemudian orang tua, sehingga sekolah itu betul-betul mampu membuat rencana yang lebih konkret. Maka visi itu kan sebetulnya yang konkret, yang bisa dilaksanakan, tidak muluk-muluk, tapi visi-misinya keren, tapi sulit dilaksanakan seperti itu. Sehingga mudah-mudahan di sekolah ini ada CGP yang pada akhirnya nanti akan menjadi GP, pelan-pelan memberikan pesan kami, kemudian memberikan dampak yang positif bagi perubahan paradigma di sekolah ini. Kami sangat tidak mengharapkan kepada CGP itu mentang-mentang CGP kemudian membuat sesuatu yang bertentangan dengan terutama pimpinan, kepala sekolah dan lain sebagainya. Teruslah berdiskusi, kemudian kerjasama, bergotong royong bersama-sama, sehingga sekolah SMP 4 Toba ini ya ke depan bisa menjadi sekolah unggulan. Yaitu ya, penting untuk mewujudkan sebuah cita-cita sekolah itu perlu kerjasama yang nyata dan konkret. Bagus. Dan ini ya mudah-mudahan harapan saya kuliah bisa selesai, ya mungkin harapan Bapak Ibu semua. Dan saya minta maaf dalam kesempatan ini, hanya itu yang bisa saya lakukan, mendampingi kuliah dan membersamai Bapak Ibu. Kemudian ruang diskusi ini mungkin kita nyatakan selesai, dan mudah-mudahan apa yang sudah dirancang, diprakarsai oleh kuliah bisa berdampak positif bagi sekolah SMP 4 Toba. Sekian, terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.